Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, bahagia semuanya. Waalaikumsalam, Bu Ya, Eni. Waalaikumsalam Bu Eni. Ya, sehat Bu Eni. Baik, syukur Alhamdulillah, wa syukurillah, Bapak Ibu sekalian. Kita masih dipertemukan dalam suasana sehat, sukses, bahagia kali ini. Hari yang berbahagia ini di hari Senin tanggal 11 bulan September. Tadi sore saya dijawil oleh Dok Endah untuk membersamai karena saya juga pengen belajar juga. Saya harus paksa ikut tuh tantangannya. Sama-sama belajar. Kita belajar tentang hari ini topiknya adalah self relationship coaching ya. Ya tentu tidak asing lagi sosok yang akan jadi pembicara pada malam hari ini adalah Dr. Endah Ernawati. Ya, beliau juga sudah kalau di komunitas kita sudah sangat terkenal ya. Eh, Secara singkat, beliau adalah seorang dokter umum, walaupun sekarang sudah tidak menjabat sebagai dokter, namun banyak di bidang coaching. Dan beliau 25 tahun pernah bertugas di manajemen rumah sakit dan menjadi konsultan manajemen kesehatan sebagai trainer, konsultan, terapis juga. Dan sekarang beliau fokus di mentor dan trainer coach di Coach Bas Bas. Itu riwayat singkat beliau. Kalau nama lengkapnya beliau adalah Dr. Endah Ernawati Ekasari M. CPC CET. Selain brevet eh, EFT, juga beliau brevet coach eh, level advance dan beliau juga pengajar atau trainer. Baik Bapak Ibu sekalian, eh, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, ya, ini terselenggara oleh uh, ILCA atau International Life Coach Association yang bekerjasama dengan ICEP atau International Community EFT Practitioner. Uh, Baik Dok Endah, kita langsung karena rupanya ada durasi yang padat sekali. Karena coach ini memang dunia yang sangat menarik akhir-akhir ini, terutama bagi kita yang masih awam ya, karena kebanyakan kita coach itu di kayak seperti agak beda dengan konsultan, dengan ini agak beda, jadi kita pengen belajar dan diskusi bareng, terutama bagaimana kita coach terhadap eh, hubungan diri sendiri ya, ini yang menarik kali ini. Baik, kami persilahkan Dok Endah untuk memulai acara. Kita durasinya sampai pukul 21.15. Tapi kalau kurang kita bisa menambah sesuai dengan agenda. Silahkan Dok. Ya, makasih Dok Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara Icon Talks pada malam hari ini dengan topik self relationship coaching. Ya, ini merupakan bagian dari ICEP, yaitu salah satu bidangnya adalah health and wellness coaching yang ini ya diajarkan atau diketuai oleh Bapak Edi Iskandar. Nah, kita yang belajar di health and wellness coaching ini dikasih ilmu, dikasih keterampilan bagaimana bisa mengcoaching dari sudut health and wellness coaching. Nah, sub topiknya pada malam hari ini adalah sub relationship coaching. Jadi nanti insya Allah saya hanya materinya nggak banyak. Insya Allah sekitar 15 menit cukup. Setelah itu kita langsung uh, praktis ya. Jadi supaya Bapak Ibu sekalian bisa mendapat sesuatu terkait dengan self relationship-nya. Ya, baik. Izin share screen Bapak Ibu. Ya, sudah kelihatan Sudah, materinya? sudah Dok. Sudah ya? Ya. Ya.
Tadi terkait dengan profil, ya Alhamdulillah sejak Desember 2022, ya 2002, saya sudah certified ICF ya, International SEC, International Coaching Federation Associate Coaching Credential, certified. Ya, yang lain tadi sudah dibacakan oleh Dr. Agus. Kita langsung kepada self relationship itu sendiri. Kenapa kita bicara tentang self relationship ya? Karena pada dasarnya hubungan kita dengan diri kita sendiri itu sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan hubungan interpersonal kita. Jadi hubungan intrapersonal ya, ini sebenarnya kata lainnya adalah intrapersonal ya. Itu sangat penting untuk menjaga kesehatan mental kita sendiri dan hubungan interpersonal kita. Siapapun itu ya, dengan dan bersama dengan siapapun kita ya. Hubungan kita akan mempengaruhi cara kita untuk memandang diri kita sendiri ya. Jadi berbicara pada diri sendiri dan berinteraksi dengan diri sendiri maupun orang lain ya, sehingga dapat membantu bahkan atau sebaliknya kita bisa menyakiti kita sendiri dari setiap aspek ya. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa untuk menjaga intrapersonal kita yang berhubungan dengan interpersonal kita ya. Nah, apa itu self relationship? Itu memiliki beberapa aspek, yaitu kemampuan untuk memperlakukan diri sendiri dengan cara menerima ya, menerima di sini bahasa Inggrisnya di acceptance ya. Jadi menerima, kemudian baik hati, jadi kind gitu ya, dan penuh kasih sayang terhadap diri sendiri. Ya. Kemudian memandang diri sendiri sebagai yang kompeten dan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi diri kita tuh mau kemana gitu ya, mau menjadi apa, mau kemana, mau menjadi apa. Itu kita melihat untuk sampai ke sana, kita sendiri seperti apa sih orangnya, kompetenkah, mampukah kita mencapai sana. Nah setelah itu tentu saja kita akan mampu berpikir secara otentik dan mandiri. Ya, nah dalam perjalanan ini, di mana kita melihat diri kita sendiri, lalu kita juga lihat kita mampu apa tidak untuk mencapai tujuan-tujuan kita, lalu kita akan bergerak. Kita bergerak, ya, kita bergerak. Nah, dalam proses pergerakan itu sendiri, kita bisa menikmati perasaan dan pengalaman dari diri kita sendiri. Ya, jadi intinya kan apa itu self relationship adalah bagaimana cara kita memandang, memahami, mendukung, mencintai, mendorong, bahkan mengkritik diri kita sendiri. Kita tidak berbicara orang lain, kita khusus untuk diri kita sendiri. Ya, contohnya nih, saya nggak percaya diri gitu. Ya, ada seseorang nggak percaya diri. Lalu dia sadar bahwa dia nggak percaya diri. Nah, di sini dia lihat, oh, aku nggak percaya diri gitu. Ya, jadi menerima. Oke, saya nggak percaya diri. Lalu aku pengen jadi seperti apa nih? Katakanlah ingin menjadi seorang eh, di bidang olahraga gitu ya, atau di kelas gitu ya, anak-anak gitu ya, remaja gitu. Kuliah lah, kalau remaja masih kuliah. Pingin IP dari 2 menjadi 3,5 misalnya. Tapi aku nggak pernah percaya dengan diri sendiri, aku mampu nggak sih untuk IP di situ. Nah, ketika dia melihat dirinya, oh aku nggak percaya diri gitu. Aku tuh kalau udah belajar, tapi kalau ujian udah deh, rontok semua rasa percaya diriku. Sehingga ujiannya jadi tidak optimal. Nah,
untuk mencapai ini, aku sebenarnya mampu nggak sih belajar, mampu nggak sih menguasai pelajaran-pelajaran itu. Nah, dia melihatlah kompetensinya, ya kan? Oh, ternyata aku belajarku kurang, waktunya kurang banyak, kurang konsentrasi dan sebagainya. Dilihat nih kompetensinya untuk sampai IP 3,5. Setelah itu bertindak secara otentik dan mandiri. So, kalau gitu apa yang akan aku lakukan? Kalau aku untuk bisa lebih percaya diri lagi, seperti itu, ya. Nah, ketika prosesnya dia belajar lagi, dia menambah lagi jam-jam belajarnya, itu semua dia nikmati dengan pengalaman dirinya sendiri, ya. Nah, jadi bagaimana cara kita memandang, memahami, mendukung, mencintai, bahkan mengkritik diri sendiri, ya. Oke, lanjut. Nah, dari definisi tadi, maka kita ini self relationship sama dengan self love ya. Ada faktor-faktor yang sangat mendasari, yaitu pertama atau aspek-aspeknya. Pertama adalah self care, kemudian self trust, self respect and honor, self empowerment, sama self expression. Untuk self care ini adalah bagaimana kita memelihara diri kita sendiri. Memelihara dari dimensi apa saja? Spiritual, ya. Itu termasuk memelihara. Bagaimana kita meningkatkan aspek dimensi spiritual dalam kehidupan kita, dari diri kita. Kemudian aspek dimensi fisik. Fisik, ya, fisik di sini kita bicara misalnya diet, olahraga, ya, kemudian tidur yang berkualitas dan sebagainya. Itu fisik. Kemudian emosi dan mental. Bagaimana kita memelihara, menata, menjaga emosi dan mental kita. Ya. Nah, itu termasuk self care. Bahkan sampai pada bagaimana dimensi sosial kita. Kita menjaga fungsi hubungan-hubungan sosial kita. Ya. Bahkan self care itu sampai kepada bagaimana kita bisa berkontribusi dan ini kan legacy. Itu sampai seperti itu self care. Jadi self care itu tidak hanya kita memelihara tubuh kita. Kalau ibu-ibu itu ke salon gitu ya. Kemudian diet, olahraga, tidak hanya itu saja. Demikian luasnya self care itu. Oke. Kemudian self trust. Self trust adalah kepercayaan diri seseorang. Tapi ini dipengaruhi oleh dua hal yang sangat penting. Pertama adalah self-esteem, yaitu di mana percaya dirinya itu dipengaruhi oleh pola asuh dari keluarganya. Sedangkan yang kedua, self-trust itu dipengaruhi oleh kapasitas atau kompetensi seseorang. Ya, jadi tadi mahasiswa tadi ya nggak percaya diri, ya kurang percaya diri. Self-trustnya kenapa? Ada masalah apa? Kan memang dia nggak bisa belajar, ya dia nggak mampu belajar, dia nggak bisa belajar, atau ada pola asuh yang melatar belakangi dia itu nggak percaya diri. Misalnya pola asuh ya, um, pola asuh yang terlalu orang tua yang terlalu ingin mencapai standar yang sangat tinggi untuk anak-anaknya, ya. Jadi misalnya ketidakpercayaan orang tua terhadap anak-anaknya. Jadi, kok kamu nilainya 9 sih? Harusnya 10 dong, gitu. Ya, ngapain aja kamu nggak belajar ya? Tuntutan-tuntutan seperti itu. Ketidakpercayaan orang tua kepada anak-anaknya dan selalu minta eh, apa hasil sesuai dengan standar orang tua. Itu apalagi itu berlangsung sangat lama, itu akan menimbulkan ketidakpercayaan sang anak.
Dimanapun dia berada, dia tidak pernah dipercaya oleh orang tuanya bahwa dia mampu untuk sampai di situ. Itu akan membuat rasa percaya dirinya akan terganggu. Seperti itu. Nah, kita harus pastikan tidak percaya dirinya itu karena pengaruh pola asuh atau karena memang dia nggak bisa belajar atau dia manajemen waktunya nggak bagus. Nah, itu termasuk kompetensi. Ya, tapi sebenarnya orang tuanya sih baik-baik aja, pola asuhnya baik-baik aja. Cuma aku nggak bisa ngatur waktu, aku main melulu, gitu ya. Nah, itu self trust. Kemudian self respect and honor. Respect menghargai, honor jujur. Bagaimana kita respect dan jujur pada diri kita sendiri. Ya, begitu sang mahasiswa itu dia ingin ke 3,5 dari 2 ke 3,5, ternyata dia hanya sampai di 3. Dia udah belajar nih, pokoknya udah ngelembur lah, udah belajarnya udah optimal banget dah. Meleknya zamannya mahasiswa kan masih gitu ya, belajar tuh sampai begadang dan sebagainya. Pokoknya udah semua dia lakukan. Sudah ngatur waktu, sudah belajar dengan baik, mencatat dengan baik, semua sudah dilakukan dengan optimal. Ternyata dia cuma sampai di angka 3 IP-nya. Pada sampai di titik itu, kalau kita respect pada diri kita bilang, oh, alhamdulillah, aku sudah sampai di titik ini. Aku belum sampai di 3,5, tapi aku sudah sampai di titik 3. Alhamdulillah, aku menghargai diriku sendiri, dan aku bisa maju lagi ke 3,5. Jadi dia jujur, aku nanti lihat lagi, kenapa aku belum bisa sampai ke 3,5. Ya, jadi respect banget, bukan respect, menghargai dirinya sendiri. Ya, kemudian self empowerment. Self empowerment adalah bagaimana kita memberdayakan diri kita sendiri. Dengan cara apa? Banyak sekali, ya. Kita belajar, kemudian kita belajar itu learning itu ya bisa dari masuk di kelas atau kita seminar-seminar, apapun itu. Yang prinsipnya adalah kita meningkatkan, memberdayakan diri kita sendiri. Ya, baik secara formal maupun non formal. Caranya apa saja boleh, tapi prinsipnya adalah mengembangkan dan meningkatkan kapasitas diri kita. Oke, ya. Kemudian self expression. Self expression adalah bagaimana kita mengekspresikan diri kita baik secara verbal maupun non verbal dengan nyaman, ya, untuk kepada orang lain untuk mengekspresikan atau menyampaikan apa yang dalam pikiran dan hati kita. Ya, jadi self expression adalah bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita, baik secara verbal maupun non verbal dengan nyaman. Ya, seperti itu. Oh, apa namanya? Ini contoh yang lain, misalnya self expression. Aku terus ya sebenarnya nggak pas dengan apa yang dilakukan menantuku gitu, atau pasangan gitu ya, suami atau istri. Tapi aku tuh nggak bisa ngomong. Nah itu self expressionnya kan terhambat. Aku sebenarnya nggak setuju. Aku nggak mau tuh. Aku nggak setuju banget sama menantuku. Begitu dia caranya. Aku nggak usah ngomong. Nah itu self ya. Sekali lagi self expression seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini penjelasannya. Nanti kita akan lakukan bagaimana kita menilai ya semua dimensi dari self relationship atau self love ini. Oke, kita lanjut. Lalu bagaimana kita memiliki sebuah self relationship yang sehat? Ya, siapapun kita pasti dong ingin ya. Dan sekali lagi, sebelum kita kepada orang lain, itu benar-benar Bapak Ibu mungkin sering mendengar ya kata-kata, selesaiin dulu deh diri Anda sendiri. Selesaiin dulu, baru orang lain. Nah inilah, itu kalimat itu sebenarnya bahasa Inggrisnya self relationship. Kalau kita ada problem dengan
anak-anak kita atau siapapun orang di sekeliling kita, ya, terutama dengan anak-anak misalnya, pasti orang tuanya diselesaikan juga, harus ikut dan orang tuanya juga harus selesai. Kalau nggak selesai-selesai nanti hubungannya tadi interpersonal mempengaruhi intrapersonal mempengaruhi interpersonal. Oke, jadi sekarang kita bicara intrapersonal kita. Maaf nih, tipe ya. Jadi periksa diri kita sendiri, kemudian validasi semua aspek dan perasaan Anda tadi di self care, self trust itu ya. Kemudian, ini ada dua cara. Ini bisa kita lakukan sendiri, mandiri, atau kita minta bantuan orang lain, ya, terapis kah, atau EFT trainer, EFT kah, atau coach bisa. Mau ke psikolog juga bisa, mau ke psikiatri juga bisa. Ya, siapapun yang bisa akan ini kan di emosi dan mental, tatanan emosi dan mental. Ya, jadi ini kalau kita bisa kalau kita mampu melakukan sendiri, jadi periksa diri sendiri. Nanti saya ini ya demonstrasikan caranya, kemudian validasi semua aspeknya. Ingatlah, nah begitu kita sudah tahu seperti apa setiap aspek-aspek tadi, ini kalau kita lakukan sendiri, kita tuh harus bahwa ingat tidak apa-apa untuk mengatakan tidak. Jadi kalau tadi mahasiswa tadi ternyata ada apa namanya, dia ternyata malas gitu ya. Tadinya malas gitu loh. IP-nya cuma 2 kan. Tuh. Itu harus mampu katakan, oke, oh ternyata aku malas. Jadi begitu dia udah malas, dia harus tidak apa-apa untuk mengatakan tidak gitu. Ya. Ya, kemudian luangkan waktu diri sendiri untuk hal-hal yang Anda sukai. Penting banget, me time. Cari saja me time Anda apa. Mau di kafe kah, di masjid kah, ya, di rumah kah. Di rumah juga mungkin ada yang di pojok-pojok tertentu, di ruang-ruang tertentu yang kita pilih. Ya, kalau saya paling senang tuh di ruang keluarga itu ada kolam, saya dekat kolam ikan, ada suara air. Saya paling senang duduk di situ sambil baca. Jadi kalau nggak ada orang, udah saya me time-nya di situ. Jadi cari waktu. Atau mungkin sambil olahraga Anda me time juga bisa. Sambil jalan kaki dan sebagainya. Ya, dan itu penting banget. Ya, terus ingatkan diri Anda bahwa menjaga diri sendiri itu bukanlah hal egois. Jadi kalau kita me time, terus kita mengenali diri sendiri, terus kita mengevaluasi diri sendiri, itu egois gitu. Enggak. Justru sangat penting untuk diri kita dan orang kita sekitar kita. Ya, kemudian cobalah memikirkan afirmasi positif tentang diri Anda setiap hari. Nah, dari tadi yang sudah diperiksa, katakanlah self-care-nya, apa yang mau ditingkatkan? Oh, saya ingin olahraga 15 menit setiap hari. Katakanlah belum olahraga ya, atau masih berantakan, masih jarang. Pingin di self-care-nya ingin olahraga setiap hari. Sampaikan afirmasi positif itu. Saya ingin dan mampu olahraga 15 menit setiap hari. Kemudian di spiritual, apa? Saya ingin rutin puasa Senin Kamis. Ya, sampaikan tujuan itu dengan apa? Tambahin kata kalimat-kalimat yang dibutuhkan. Misalnya olahraga dengan happy gitu ya. Olahraga dengan santai, happy dan sebagainya. Tambahkan sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Oke? Nah, apabila ini mandiri sudah dilakukan ternyata belum berhasil, maka hubungi terapis. Siapapun itu tadi ya yang bisa. Setelah itu rekapitulasi rutin buat setiap bulan, mungkin setiap minggu kalau rajin. Apa nih yang dimensi-dimensi yang aku udah lihat? Oh, aku sholat tahajudnya sampai di mana nih? Olahraganya sampai di mana? Ya.
Kemudian self expressionku sampai di mana nih? Aku udah bisa nggak ya ngomong sama menantuku, gitu ya, dan sebagainya. Tadi nanti kita lihat lagi. Kemudian lakukan lagi secara continue untuk perbaikan-perbaikan berikutnya, rutin. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan how dari sudut coaching, khususnya health and wellness coaching, ya, ini ada proses kalau di standar ya, semua proses coaching, kita ada yang disebut sebagai proses pre-coaching, ada coachingnya sendiri. Nah, pada saat pre-coaching itu biasanya kami coach itu menilai kondisi coaching sampai di mana, tujuan-tujuannya seperti apa, lalu kita juga mencari data-data terkait dengan coaching. Itu banyak banget tools-nya ya, tapi kita akan uh, lihat dengan teknik yang sangat simpel banget untuk menilai aspek-aspek atau dimensi daripada self relationship tadi ya. Nah, setelah itu baru kita lakukan coaching. Jadi coaching nanti saya akan pakai model grow ya, goal, reality, option dan will. Oke, yang simple banget tapi diakui oleh ICF ya. Nah, pada saat pre-coaching ini, kalau untuk di health and wellness coaching, kalau ada sesuatu, mohon maaf, saya batuk. Mohon maaf. Ya, di proses pre-coaching ini, kita bisa menangkap emosi-emosi negatif atau mental block yang cukup kuat ya. Kita selesaikan dulu. Kita selesaikan dulu di pre-coaching itu, baru kita menginjak ke fase coaching. Supaya proses coachingnya akan lebih baik, lebih lancar. Ya, nah itu. Oke, kita praktis. Kita akan assessment ya, state, present state, ke desire state. Nanti setelah itu kita akan lakukan EFT apabila ada mental block yang dimiliki. Oke, saya mohon tolong Bapak Ibu ini semua bisa EFT kah atau ada yang tidak bisa, yang belum ini EFT? Bisa saya lihat di galeri, ada yang Dok Agus bisa tolong bantu? Ada yang nggak bisa EFT nggak? Saya lihat dulu. Silakan uh, yang sudah kenal EFT tulis 1, yang belum kenal tulis 0 di chat ya, silakan Bapak Ibu Kalau sekalian. sudah kenal EFT saya bisa Kalau lebih cepat. udah kenal EFT tulis angka 1, kalau yang belum kenal angka 0. Ini uh, Oke, sambil jalan. dan ya ambil jalan silakan Dok. Ya, Bapak Ibu sekalian, nanti saya tolong dibantu ya Dok, ada enggak? Kita akan Ya. menilai, ya, ini kita proses pre-coachingnya Oh, ini kita lakukan. ada yang belum tahu ini Dok. Bu Ada ya? Sally ya. Oke, oke. Yang penting Ya. ada yang belum tahu. Oke. Ada berapa orang? Sementara ini 1 Bu Sally ya. Oke. Nah, baik. Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat, kita akan praktek ya langsung pada saat ini. Kita adalah melakukan tadi, periksa diri Anda dan validasi. Ya, jadi kita diperiksa nih self care-nya berapa, self trust-nya berapa, ya. Yang kemudian uh, state-nya sekarang berapa, yang Anda inginkan berapa. Oke, saya kasih contoh ya ininya, dan Bapak Ibu sekalian nulis nih. Silahkan nulis seperti ini. Oops, maaf. Maaf, maaf. Tadi sudah siapkan, tapi
Bentar, saya ambil data sebentar ya. Silakan dilanjut yang terutama yang belum untuk tulis angka 0 ya di chat ya, yang belum kenal tentang EFT atau Emotional Freedom Technique. Kalau sudah kenal angka 1, silahkan diteruskan. Oke, Bapak Ibu sekalian, Terima kasih. Bapak Ibu sekalian silahkan exercise seperti ini. Bisa terlihat? Ya, betul. Ya. Jadi ini ya tadi kan dimensi dari setiap dari self relationship-nya. Bapak Ibu sekalian nulis saat ini Anda di skala berapa? 1 itu kalau misalnya self care-nya kurang baik. 10 itu sangat baik. Silahkan nilai sekali lagi Anda yang menentukan sendiri ya. Nggak ada yang salah, tidak ada yang salah, semua benar. Nah, tulis present state-nya sekarang berapa? Self care Anda sekarang berapa? 1 sampai 10. Lalu Anda ingin di skala berapa? Katakan self care-nya ya. Katakanlah saya 6 ya. Saya ingin di 9. Seperti itu. Dok, bisa Self diulangi, trust. Dok, ke self care satu-satu gitu, bisa diulangi secara Oh ya, self apa itu? care. Self care tadi adalah bagaimana kita memelihara diri kita sendiri. Ya, apa yang dipelihara nggak hanya fisik. Bagaimana kita memperhatikan spiritual kita, bagaimana kita memperhatikan fisik kita, kesehatan kita. Nah, itu baru dibagi lagi olahraga, kemudian diet, lalu tidur yang ini ya, yang sehat. Lalu bagaimana kita memelihara kesehatan emosi mental kita. Seperti itu secara keseluruhan. Nah, itu kira-kira Anda di berapa? Wah, aku udah ini deh, udah menjaga banget kesehatanku. Makan, diet, ya, olahraga teratur, tidur yang berkualitas. Dari sisi spiritual aku juga udah ini. Ah, itu mau di berapa? Wah, udah sekitar 8 deh. Ah, bisa. Atau ada yang aduh, makanku masih kacau gitu ya. Olahraga juga masih jarang. Nah, mau dinilai berapa? 2, 3? Semua terserah Bapak Ibu sekalian. Dan Anda ingin di side berapa? Ingin di standar di skala berapa? Ingat apa ya? Bahwa oh ya aku pengen 10. Mampu nggak? Gitu ya. Ini kan kita baru kira-kira dalam akhir sesi kita ingin berapa? Dari 6 10 boleh-boleh saja, tapi mampu tidak. Dia mengukur diri sendiri. Oke? Kemudian self trust. Self trust tadi adalah rasa percaya diri Anda terhadap diri Anda berapa? Apakah ini terkait dengan kompetensi? Ya aku nggak percaya nih sebagai seorang trainer, habis aku belum ikut apa namanya ikut trainer yang BNSP gitu ya. Pastinya belum percaya diri deh, gitu-gitu. Oh ya berarti itu terkait dengan kompetensi. Berarti ambil kursus BNSP dulu baru percaya dirinya akan lebih baik. Nah ini di berapa? Tapi apakah rasa percaya diri itu dipengaruhi pola asuh? Bapak Ibu sendiri nanti yang mencatat, ya. Bisa japri ke saya kalau ada self trust-nya dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Oke? Saat ini berapa? Ingin ke berapa? Oke? Kemudian self respect and honor. Bagaimana kita menghargai diri kita sendiri dan jujur pada diri kita sendiri. Oke, aku udah kursus BNSP nih. Ini kok rasanya masih belum masih ada yang ini apa ya gitu. Wah, aku teringat. Ya. Nah, Kasih makan nih Oli nih. jadi Ini kompetensi Oli, udah, pengalaman ini sudah. Oli. Bisa tolong di-unmute? Ini masuk tuh.
bisa tolong di-unmute. Ayo moderator ya. Dok Agus, bisa tolong di-unmute. Ya. Jadi, nah, udah sampai BNSP, udah trainer macam-macam. Kompetensinya udah bagus, pengalaman juga sudah. Terus apa? Anda sendiri respect nggak sih sama diri Anda? Gitu? Gimana Anda bisa nggak muncul sebagai percaya diri respect apa namanya bisa uh, mampu menunjukkan kemampuan Anda kalau Anda sendiri nggak respect dengan diri Anda gitu. Ini, oke? Beda ya dengan trust ya. Beda kan dengan self trust? Beda ya, beda kan ya. Oke, self empowerment. Nah, bagaimana kita memberdayakan diri kita? Usaha-usaha kita untuk memberdayakan diri kita seperti apa? Ya, oh, saya pingin kesehatan emosi mental saya baik gitu. Saya harus mandiri. Oh, saya cari dong kursus emosi mental, EFT, misalnya. Ya. Oh, saya pingin menjadi seorang trainer yang baik, yang mumpuni, yang profesional. Oh ya, saya cari kursus dong. Nah, seperti itu. Oh, saya ibu rumah tangga. Saya masaknya nggak canggih-canggih amat gitu. Tapi anak-anak saya sama suami saya seneng kalau saya masakin. Aduh, saya ambil kursus deh gitu ya. Oh, aku pengen punya keterampilan lain. Aku udah pinter masak. Aku pengen coba-coba deh buat kue. Aku kursus masak. That is self empowerment. Ya, memberdayakan diri untuk terus mengasah untuk lebih baik. Oke, yang ketiga ada yang kelima adalah ini saya lupa tadi tulis self expression. Ini berapa? Bagaimana saya mampu mengutarakan pikiran, pendapat saya kepada orang lain, baik verbal maupun non-verbal, dengan baik, dengan nyaman. Berapa? Oh, aku gampang banget. Aku ngomongin aja yang apa dalam pikiranku. Ya, apa yang ada di pikiranku, apa yang ada di rasa aku omongin aja. Santai aja. Nah, itu 1 sampai 10 atau berapa ya? Aduh, aku nggak bisa ngungkapkan diriku, aku nggak bisa ngomongin apa yang ada aku nggak bisa gitu. Semuanya aku pendam, itu berapa? Silahkan. Oke? Sudah nilainya berapa saat ini dan berapa yang Anda inginkan? Oke? Sekarang prioritaskan malam hari ini mana yang akan diimprove. Dari semua ini, mana Bapak Ibu yang malam ini ingin diimprove? Nah, pilih satu, Bapak Ibu, yang paling prioritas, di mana kalau saya improve malam hari ini, itu akan mempengaruhi yang lain. Oke, kalau saya belajar EFT, ya, maka self-care saya meningkat. Ya, self-empower saya juga meningkat. Self-trust saya juga bisa meningkat. Otomatis saya juga bisa respect kepada diri saya dengan lebih baik. Dengan EFT saya juga bisa mengekspresikan diri saya lebih baik. Contohnya itu, pilih satu yang punya daya ungkit untuk bisa mengimprove yang lain. Ingat ya, Bapak Ibu sekalian, semuanya pilihan Bapak Ibu adalah benar. Ini gimana kita ngeliat diri kita sendiri. Oke? Nah, kalau kita sering latihan seperti ini, secara rutin, nanti pelan-pelan naik-naik semua nih. Oke? Sudah? Sudah dipilih? Dari berapa ke berapanya sudah? State-nya? Dari 6 ke 9 sudah ditulis? Oke? Sudah, Dok. Sudah ya? Saya langsung ke sini.
tadi dari 6 ke 9 self care-nya, contohnya ya tadi. Silahkan Bapak Ibu sekalian, bayangkan yang Anda pilih dari skala berapa ke berapa. Sekarang bayangkan, silahkan bayangkan, boleh tutup mata. Saya masih di pra-coaching ya, ini tahap pra-coaching. Silahkan tutup mata. Oke. Ketika Anda bayangkan dari 6 ke 9, bagian tubuh mana dari Anda yang tidak nyaman? Di kepala kah? Di dada kah? Atau di tubuh bagian mana? Terserah. Apa ya? Sudah? Pak Ayub bisa merasakan ada bagian tubuh yang nggak nyaman? Silakan di-unmute, Pak. Pak Ayub masih connect? Izin, dokter. Silakan, Pak Ayub. Ada perasaan yang tidak nyaman karena apa yang kita harapkan itu belum memenuhi itu. Ya, Jadi nggak apa-apa, ada Pak. kegelisahan kita. Baik. Ketidaknyamanannya di daerah mana, Pak? Jadi perasaan di hati gitu kan. Ada di dada? Kita kepinginnya seperti ini gitu, tapi hasilnya enggak seperti itu. Oke. Ya, sekarang Bapak bayangkan saja tadi dari angka keberapa mau jadi berapa yang nggak nyaman di sekitar dada ya. Ya. Oke. Bapak bisa EFT ya? Ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, silahkan tentukan di mana ini. Lalu sekarang kita mulai EFT. Tadi, contohnya adalah saya self care dari 6 ke 9. Kita mulai EFT ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selesaikan dulu. Bapak Ibu sekalian ada yang merasa nyaman-nyaman saja enggak? Tadi dari saya, kayak Pak Ayub kan udah bilang, enggak nyaman dada saya gitu. Kalau saya tahu ini rasanya enggak nyaman. Ada yang saya cek ya, ada yang merasa aman-aman saja? Ya, saya aman-aman saja. Baik, Bu Eni. Oke, sekarang silahkan, mari kita EFT. Yang nggak bisa EFT siapa ya? Pak Dok Agus? Itu tadi Bu Elis. Alice, ya. Bu ikutin saja, ya. Bu Tadi Elis. dengan contoh saya, self care saya dari 6 ke 9. Ya, karena saya memang masih banyak PR nih untuk di self care saya. Ya, oke. Ketika saya memikirkan self care saya dari 6 ke 9, saya nggak nyaman di dada saya. Oke? Nah, sekarang kita EFT sambil kita fokus juga ke dada kita yang nggak nyaman itu. Pak Ayub kebetulan sama ya dengan saya ya, nggak nyamannya di dada. Tapi setiap orang bisa berbeda-beda. Oke? Sekarang kita EFT. Ibu ikutin saja saya sambil Ibu fokus kepada desired state-nya ke present state ke desired state-nya. Sama nggak nyaman di tubuh yang mana. Oke? Baik. Kalau ada air minum, silahkan minum. Kita mau EFT. Oke? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil nafas. Ya, tarik nafas ya 3 kali. Tak usah lagi di luar, musik di dalam saja. Sudah malam. Mau nonton bawa HP. Ya, Dok Agus tolong di unmute ya. Oke, kita fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, walaupun saat ini saya self care saya dari 6 masih ada di posisi 6 dan saya ingin di posisi 9. Ya. Ya, posisi 6 ini
saya dari sisi makanan, saya sudah, silakan Bapak sesuaikan ya, sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tapi perhatikan, kita cerita di 6 itu seperti apa. Ya, jadi present state-nya itu seperti apa, Bapak ungkapkan aja. Saya di posisi 6, ini yang masih perlu saya tingkatkan, prioritaskan sekarang adalah dari sisi spiritual saya. Di mana saya meningkatkan sholat tahajud saya. Itu yang ingin saya tingkatkan saat ini. Saat ini saya masih belum rutin, ya, belum rutin sholat tahajud saya. Dan saya ingin rutin tiap hari saya bisa sholat tahajud. Ya Allah, saya merasa sedih, saya merasa bersalah, saya merasa berdosa kalau sholat tahajud saya ini belum rutin. Ya, perasaan sedih, perasaan berdosa, takut, ini ada di skala 8. Oke, tentukan emosinya, skalanya berapa? Ya, ya Allah, walaupun saya merasa sedih, takut, berdosa di skala 8. Saya pasrah dan ikhlas. Saya pasrah dan ikhlas. Saya pasrah dan ikhlas, ya Allah. Saya pasrah dan ikhlas. Atas izinmu, ya Allah. Atas izinmu, ya Allah. Izinmu, ya Allah. Saya memilih untuk sabar. Saya memilih untuk disiplin. Saya memilih untuk ikhlas ibadah, ya Allah. Saya memilih ikhlas, sabar, disiplin untuk bisa sholat tahajud. Dan saya juga percaya Engkau akan membantuku, ya Allah. Engkau akan membantuku untuk ibadah. Jadi masih di karate chop ya. Oke. Ya Allah, hamba bersyukur. Hamba bersyukur. Bahwa Engkau masih memberikan hamba waktu untuk meningkatkan ibadah hamba. Ya Allah, hamba bersyukur hamba punya iman Islam, ya Allah. Ya Allah, ini di tahap doa ya. Beri hamba kekuatan, kesabaran, disiplin, ya Allah, untuk terus meningkatkan ibadah sholat tahajud ini, ya Allah. Ya, beri hamba kekuatan, ya Allah, dampingi hamba, ya Allah, temani hamba, ya Allah, untuk ikhlas, pasrah, disiplin, melakukan sholat tahajud ini. Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba bersembah, menyembah, dan hanya kepadamu hamba berserah diri, ya Allah. Oke, kita mulai tapping 7 titik. Ya Allah, walaupun saat ini ibadah tahajud saya masih belum rutin, ya, belum rutin, belum bisa setiap hari. Dan saya selalu merasa takut, saya merasa sedih, saya merasa berdosa, belum bisa sholat tahajud dengan rutin, ya Allah. Di skala 8. Saya pasrah, ikhlas, ya Allah, saya pasrah, ikhlas. Saya pasrah, ikhlas. Saya pasrah dan ikhlas, ya Allah. Saya pasrah.
Saya pasrah ya Allah. Dengan rasa sedih ini, rasa takut ini, rasa berdosa ini, ya. Saya pasrah dan ikhlas. Oke, langsung putaran kedua. Ya Allah, atas izinmu ya Allah. Atas izinmu ya Allah, saya memilih. Saya memilih. Saya memilih untuk sabar. Sabar dalam beribadah. Sabar melakukan sholat tahajud. Disiplin. Saya memilih sehat agar bisa sholat tahajud. Ya. Saya memilih berbaik sangka kepada tubuh saya. Tubuh saya bisa bangun dini hari, bisa sholat tahajud dengan khusyuk. Ya Allah, saya juga berbaik sangka. Berbaik sangka kepadamu, ya Allah. Berbaik pada sangka kepadamu, ya Allah. Bantu hamba untuk bisa bangun, sholat tahajud, dan bermunajat kepadamu, ya Allah. Saya memaafkan diri saya yang selama ini belum bisa sholat tahajud secara rutin. Ya, forgiveness ya. Ya Allah, saya mohon maaf, mohon ampun ya Allah. Saya belum bisa sholat tahajud secara rutin. Mohon ampun kepada Allah, kemudian ampun, forgiveness kepada diri sendiri. Saya memaafkan diri saya bisa belum sholat tahajud dengan baik, dengan disiplin. Ya, saya memaafkan diri saya masih malas-malasan untuk bangun sholat tahajud. Saya memaafkan diri saya memaafkan lingkungan saya. Ya, apa lingkungan? Misalnya seperti saya memaafkan suami saya nggak membangunkan. Saya memaafkan alarm yang bunyinya kurang kuat atau apa. Ya, maafkan semua. Oke, saya memaafkan semuanya. Termasuk memaafkan diri sendiri. Oke, doa putaran ketiga. Ya Allah, hamba bersyukur ya Allah, hamba bersyukur ya Allah. Hamba bersyukur dengan iman Islam. Hamba bersyukur kau berikan hamba waktu untuk terus memperbaiki ibadah-ibadah hamba. Hamba bersyukur ya. Hamba bersyukur kau berikan kesempatan hamba untuk mendengarkan tausiah-tausiah yang mengingatkan hamba untuk kepentingan sholat tahajud. Hamba bersyukur ya. Hamba bersyukur diingatkan oleh banyak orang. Hamba bersyukur ya Allah. Semuanya atas petunjukmu ya Allah. Hamba bersyukur. Sabar. Ya Allah, beri hamba kekuatan, kesabaran ya Allah. Kekuatan, kesabaran, kesehatan ya Allah. Untuk bisa sholat tahajud, bangun dini hari ya Allah. Ya, ikhlas ya Allah. Ikhlas pasrah untuk bisa sholat tahajud. Temani hamba ya Allah. Temani hamba. Temani hamba ya Allah. Temani hamba ya Allah. Temani hamba. Untuk bisa sholat tahajud ya Allah. Untuk bisa sholat. Ya Allah, hanya pada Muhammad, hanya pada Muhammad. Ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tarik nafas. Oke, alhamdulillah. Silakan minum ya, Bapak Ibu sekalian.
Tadi saya pingin dari 6 ke 9. Ya, ketika saya berpikir dari 6 ke 9, dada saya nggak nyaman. Terus ada emosi-emosi keluar, saya merasa sedih, saya merasa takut, saya merasa berdosa, dan sebagainya. Kemudian saya EFT. Saya EFT, alhamdulillah, sekarang masih 2, tapi sudah kalau udah 1, 2 gitu sudah relatif aman ya, gitu ya, masih udah turun tuh tadi dari 8 menjadi 2. Nanti Bapak Ibu selesaikan sendiri. Dan rasa nggak nyaman di dada saya sudah berkurang. Oke? Pak Ayub ada perubahan apa Pak Ayub? Izin dokter, pada saat tadi seperti penyampaian ada doa ritual itu tadi, itu perasaan saya seperti ngantuk gitu, ngantuk, nguap, nguap, nguap. Apakah itu memang ada energi yang terasa sesak di dada tadi keluar gitu, Iya, keluar betul. gitu. Nggak Jadi saya apa-apa Pak. lebih konsentrasi tadi apa yang dibilang dokter tadi, perubahan dari eh, FS ke DS tadi 6 ke 9 itu mungkin sangat sangat tidak mungkin di posisi 8 itu saya udah mulai nguap-nguap seperti ada Oke. sesuatu energi yang keluar gitu. Mhm. Ya, itu dokter. Oke. Itu karena memang menyatakan bahwa Bapak dari posisi boleh Bapak share Bapak apa yang mau diimprove? Self care kah atau apa? Self apa? Ya, izin saya mungkin belum bisa menyampaikan untuk di-share dulu dokter. Oke. Mungkin Dari ini angka berapa ke berapa? Bapak inginnya desired-nya present-nya berapa? Present state-nya apa? Dari proses tadi berapa? itu saya kepinginnya tuh 88 dokter. Nggak apa-apa. Dari 88 berapa ya. ke berapa? Dari 7 ke 8 atau 7 ke 9 gitu. Oke. Karena Nah, perasaan kita ini sudah apa gitu kan, sudah mendekati ke apanya gitu, keinginan yang kita capai itu dokter. nggak apa-apa. Semua benar. Jadi Bapak present state-nya dari 7 mau ke 8. Iya, Oke. Nah, ketika mau 7 ke 8 tadi dadanya nggak nyaman. iya, Oke. Nah, setelah di EFT sekarang nyaman nggak? iya. Apa yang disampaikan dokter itu benar. Memang pada situasional pada kita ingin melakukan sholat tahajud pada malam hari itu memang ada trouble-troublenya karena kita tidur terlalu larut malam gitu. Dan nanti gangguan-gangguan yang disampaikan tadi itu kita kepingin tapi belum terlaksana secara rutinitas gitu dokter. Iya. Dokter putus-putus gitu kan, malam hari ini dapat malam besok enggak gitu. Belum Iya. rutin setiap malam gitu. Oke. Tapi Pertanyaan harapan-harapan itu kita akan capai itu. Iya, pertanyaan saya tadi Bapak dari 7 ke 8, dadanya nggak nyaman ya. Setelah di EFT, Ya. dadanya nyaman. Oke. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, ya, makasih Pak Ayub, makasih. Bapak Ibu sekalian, ada yang mau sharing sampai di ini pre-coaching sebelum kita coaching? Ada yang emosinya masih tinggi? Di atas 5? Silakan Pak Ibu yang bisa sharing. Tulis aja. Atau tulis. Ya. Tulis aja. Emosi negatifnya berapa sekarang? Kalau kan tadi kalau saya contohnya saya skala 8. Sekarang kedua setelah EFT. Emosi negatifnya berapa? Dari sekarang sudah berapa? Tulis aja angka. Oke, kalau nggak ada yang ini silahkan ya. Tapi saya yakin, saya percaya Bapak Ibu sekalian sudah rilis nih. Kita siap ke coaching ya. Oke. Nah. Oke. Contohnya kan tadi saya self care dari 6 mau ke 9. Yang ingin saya fokuskan lagi itu adalah sholat tahajud. Ya. Jadi agenda saya adalah di self-care, khususnya di spiritual, spesifiknya saya ingin meningkatkan sholat tahajud saya dari 6 ke 9. Itu spesifik. Silakan Bapak Ibu sekalian nulis. Goal spesifik Anda apa? Tulis. Agendanya berarti di self-care. Nah, Anda self apa? Self-care kah? Self-trust kah? Respect kah? Expression kah? Empowerment? Ya, silakan tulis. Terus goal spesifiknya apa?
Kalau tadi self care kan banyak tuh, spiritual, emosi, mental, ya. Trust itu percaya diri, ya. Empowerment, oh saya ingin gimana saya mau belajar apa? Kalau saya khusus ya, gimana saya mau belajar lagi ini tentang sholat tahajud, ya. Oke, goal spesifiknya seperti itu. Jadi saya ingin sholat tahajud rutin setiap hari, itu spesifiknya. Silahkan tulis spesifiknya. Kemudian pertanyaannya, apa pentingnya goal ini buat Bapak Ibu sekalian? Apa pentingnya goal ini buat Anda? Contoh saya, oh buat saya sholat tahajud itu salah satu sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sholat tahajud itu juga ditulis ya diperintahkan di Al-Qur'an. Jadi kalau saya bisa sholat tahajud, saya termasuk yang menunaikan sunnah Rasulullah. Maka saya juga kan kalau saya melakukan sunnah Rasulullah, Rasulullah cinta sama saya dan Allah juga cinta sama saya. Seperti itu. Dan kalau sholat tahajud itu adalah waktu di mana kita dekat dengan Allah. Allah turun ke bumi, ke dekat kita untuk mendengarkan rintihan-rintihan kita. Semakin dekat lagi kita kepada Allah. Penting buat saya, karena dengan sholat tahajud, saya termasuk kaumnya Nabi Muhammad dan dicintai Allah. Insya Allah Allah ridho dengan saya. Gitu. Itu penting buat saya. Silakan Bapak Ibu sekalian, tuliskan apa pentingnya untuk Anda, goal Anda ini. Sudah? Ini tahapan yang penting ya. Oke, kita lanjut. Seperti apa kondisinya saat ini? Ya kan? Oh, saat ini saya masih seminggu bisa 2 atau 3 kali gitu. Ya, belum setiap hari. Kadang-kadang kalau capek banget, ya paling saya cuma 2 sholat tahajudnya. Tuh. Itu di skala 6 ya tadi. Seperti itu. Jadi masih kurang banget. Dan suka sedih, suka merasa bersalah, tapi masih nggak bisa-bisa ya. Nah, di sesi kondisi saat ini, saya ingin sholat tahajudnya berapa? Saya ingin di skala 9. Saya ingin rutin, udah mulai rutin, setiap hari minimal 5 kali seminggu. Bisa bangun tepat waktu, bisa sholat dengan khusyuk, badan saya juga nyaman, dan sebagainya. Oke, ini yang disebut sebagai reality. Saat ini kondisinya seperti apa, dan kondisi seperti apa yang diinginkan. Ya, tadi jadi cuma sekali, 2 kali, 3 kali seminggu, bisa menjadi minimal 5 kali seminggu. Ya, terus dengan sholat tenang, nyaman, badannya enak, nggak ngantuk-ngantukan. Gitu. Oke, masih di reality. Apa kekuatan Anda untuk mencapai goal Anda? Apa kekuatan dari diri kita untuk saya bisa sholat tahajud rutin setiap malam, minimal 5 kali seminggu? Kekuatan saya dalam diri saya, ya saya tahu apa pentingnya sholat tahajud. Dan keinginan saya yang kuat untuk ingin rutin sholat tahajud. Ya, kemudian kekuatan saya juga suka mendengarkan tausiah-tausiah di mana saya bisa menambah pengetahuan, kesadaran saya untuk sholat tahajud. Kemudian
Apa tantangan dalam diri Anda untuk mencapai goal Anda? Tantangannya adalah, memang satu ada faktor kesehatan, ya, ada faktor kesehatan. Tapi saya sebenarnya bisa mengakali dan mengatur waktu-waktu saya untuk tidur lebih awal. Saya tahu pola tidur saya, tapi tantangannya adalah untuk tidur lebih awal. Tantangan yang paling tinggi dalam diri saya. Terus tantangan dari luar, nggak ada sih. Terserah ya, Bapak Ibu ada apa nggak? Tangan dari luar diri Anda untuk mencapai goal Anda. Oke? Yang ketiga, apa yang Indi akan miliki untuk diri Anda untuk mencapai goal Anda? Saya ingin memiliki keyakinan yang kuat bahwa bisa sholat tahajud. Saya ingin memiliki tubuh yang sehat, yang bisa bangun pada dini hari. Gitu. Keyakinan bisa sholat tahajud dan kondisi tubuh yang sehat untuk bangun dini hari. Ya, apa yang ingin Anda miliki untuk mencapai goal Anda? Kemudian, apa yang ingin Anda rubah dari diri Anda untuk mencapai goal Anda? Oh, yang ingin dirubah tadi, pola tidurnya lebih awal. Sama meningkatkan keyakinan diri. Meningkatkan keyakinan diri, berdoa, Allah akan bangunkan saya. Yakin Allah akan bangunkan saya. Dan merubah pola tidur. Apa yang Anda ingin kerjakan untuk mencapai goal Anda? Nah, berarti saya, satu, ngatur jadwal-jadwal saya sedemikian rupa, ya, semua mengatur pola aktivitas saya dari pagi sampai malam, sehingga saya bisa tidur tepat waktu lebih awal. Oke? Dan saya harus menjaga kesehatan tubuh saya seimbang sehingga saya bisa bangun dini hari. Karena ada perubahan pola bangun ya. Sehingga dukungan kesehatan juga dibutuhkan. Oke? Selain itu saya banyak berdoa. Allah bantu saya untuk bisa sholat tahajud dini hari. Oke? Udah ya, Bapak Ibu sekalian bisa ya ngikutin ya. Kita lanjut. Oke. Ya. Option. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari kekuatan yang dimiliki, kemudian tantangan, lalu apa yang ingin dirubah, apa yang dimiliki, ya, apa yang ingin dikerjakan, ide-ide apa yang ada di dalam pikiran Anda untuk mencapai goal Anda. Apa ide-ide yang ada dalam pikiran Bapak Ibu sekalian untuk mencapai goal Anda? Kalau tadi kan saya sholat tahajud ya. Berarti satu, saya lihat jadwal-jadwal saya, ngatur lagi. Diatur benar waktunya, sedemikian rupa, selesai semuanya jam 9:30. Oke, sehingga saya bisa tutup mata itu jam 10. Kemudian ya saya lebih banyak berdoa, mohon bantuan Allah untuk bisa sholat tahajud.
Selain doa, saya juga banyak membaca Al-Quran, ya, untuk lebih dekat lagi dengan Allah. Melakukan ibadah-ibadah yang lain supaya lebih dekat lagi dengan Allah. Keempat, saya mendengarkan tausiah-tausiah terkait dengan tahajud lebih banyak lagi. Untuk menambah kesadaran diri saya. Tuh. Ide-idenya itu. Ya, apa ide-idenya? Sudah? Oke, kita sampai di will. Lalu apa langkah konkret yang Bapak Ibu ingin lakukan untuk mencapai goal Anda? Kan tadi udah ada ide-ide. Bisa jadi ide dan langkah konkret bisa sama. Bisa jadi tidak. Tapi ide itu menjadi baru pikiran, ya, baru ada di wawasan gitu ya. Nah, will itu langkah konkretnya apa? Ya, satu, saya akan buat jadwal saya lebih detail lagi, melihat lagi, sehingga saya semua aktivitas jam 9:30 selesai. Tuh. Kemudian, ya, saya melakukan doa ya kepada Allah di setiap waktu, di setiap sholat saya untuk bisa dibantu sama Allah untuk niat saya sholat tahajud. Kemudian ketiga, meningkatkan ibadah-ibadah yang lain termasuk membaca Al-Quran. Keempat, mendengarkan tausiah. Kelima, membaca buku. Kapan Anda akan lakukan semuanya? Pertama, tadi lihat jadwal. Besok berarti. Saya akan lakukan besok. Lihat jadwal, kemudian doa setiap habis sholat. Atau pas sholat tahajud juga, doa. Lalu ibadah-ibadah yang lain, ya mulai besok. Oh, bisa mulai malam ini. Dengarkan tausiah, minimal 1 tausiah sehari mulai besok. Ya, kemudian baca buku. Saya akan cari referensinya besok. Besok itu Selasa ya, tanggal 12. Seperti itu. Jadi, tentukan dengan detail hari, tanggal, jam untuk setiap langkah konkret. Lalu, bagaimana komitmen Anda untuk memastikan langkah konkret ini berjalan dengan baik? Ya, saya mau komitmennya, karena tadi penting ya buat saya tadi. Saya harus sungguh-sungguh mengatur jadwal-jadwal saya, mengatur aktivitas saya, mengatur ini saya dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan Allah akan bantu saya. Jadi komitmennya adalah sungguh-sungguh dan disiplin. Untuk memastikan langkah-langkah konkret saya tadi berjalan dengan baik. Bagaimana Anda mau monitornya? Ya, saya sudah punya jadwal harian. Setiap hari aktivitas saya jam berapa saya sudah punya. Nanti saya monitor pagi dan malam ketika mau tidur. Kita lihat lagi apa yang sudah terlaksana, apa yang belum.
Dan terus saya monitor setiap hari. Oke, Bapak sekalian, Ibu sekalian, silakan. Bagaimana memonitornya? Oke, kalau sudah, apa yang Bapak Ibu bisa simpulkan dari proses coaching ini terkait dengan relationship coaching ini? Silakan simpulkan diri sendiri. Anda simpulkan journey Anda. Sudah? Kalau sudah bisa menyimpulkan, apa insight yang didapat dari sesi coaching ini? Bisa tulis di chat? Oke. Silakan sharing apa insight yang didapat. Silakan Bapak Ibu sharing apa yang didapat, insight apa yang didapat dari sesi coaching ini, dan tadi kita sudah lakukan EFT dulu ya, pre-coachingnya dengan itu. Dan boleh ini saya cetak. Oh, silakan Bu Eni. Kami Agus suara saya ini loh. Lidahnya kejepit, nggak apa. Nggak apa-apa, masih bisa didengar Bu Eni. Ya. Bisa Masih dengar ya. Silakan, Hah? Bu. Ya, terima kasih Bu Enda. Saya senang sekali. Tadi terakhir Bu Enda mengumumkan dengan salat tahajud dekat pada Allah. Itu yang saya lakukan Ibu. Saya tapi takut semoga ini bukan jadi satu angin yang mulia. Jangan jadi satu kesombongan jauh-jauh. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kesimpulan dari apa yang Ibu sampaikan adalah we have to know what we want. Itu Bu. Maaf masih ada semangat dia dari Allah Allah. We have to know we want. And bagaimana kita mencapainya? Dan sebelum itu kita harus tahu ya Bu, apa yang kita inginkan, mengapa kita menginginkan itu, dan bagaimana kita mencapainya. Bagaimana kita bisa meraihnya. Nah, contoh Ibu salat tahajud tadi sangat bagus Ibu. Saya rasakan dari apa yang saya alami, sehingga saya belum bisa mengajar sampai hari ini. Karena beberapa keterbatasan adalah I know what I want. Saya ingin lebih dekat kepada Allah dengan maaf ya Ibu. Jangan tinggalkan sholat tahajud, witir, dan duha. Tiga itu akan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Dan otomatis kita masih dibangunkan. Tidak akan ada yang telat. Jadi saya bersyukur Ibu tadi menghubungkan coaching ISD dikembalikan semua ke Allah. La haula wala quwata illa billah. Mungkin Amin. itu Ibu Enda yang saat yang saya bisa sampaikan. Maaf
ngomongnya berantakan ini, lidahnya kedengeran. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jazakillah khair Bu Eni sharingnya dan tadi ini ya udah bisa ngikutin dan Ibu ini ya terkait dengan sholat tahajud punya pengalaman yang sudah bisa kalau sholat tahajud itu penting banget. Ya ini saya jadi ingin berguru nih sama Bu Eni. Ini saya pernah sekamar, aduh rajinnya sholat tahajudnya, Masya Allah. Saya masih PR nih. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi saya ingin Bapak Ibu sekalian dapatkan bukan konten ya, tapi konteksnya. Jadi prosesnya tadi kalau saya kan soal ininya tahajud, tapi Bapak Ibu sekalian pasti punya tadi ya di self love apa self relationship-nya apa yang mau ditingkatkan. Oke, ini dari Bu Vivit, makasih nih masukannya. Ternyata apa yang selama ini saya ragukan bisa dirilis dengan EFT dengan merinci secara detail. Oke, Bu, materinya nanti saya ada tadi yang tipe ya. Saya perbaiki nanti saya share di grup. Oke. Ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin yang share? Baik, silakan. Masih ada waktu 5-10 menit untuk sebelum kita akhiri. Karena ini dok ini mau disiplin ya, 9:30 sudah harus selesai ya untuk tahajud. Kebablasan lagi nanti. Ya, persiapan tahajud. Monggo, silakan. Pak Ronidin ini, Pak Ronidin. dengan metode GROW saya mendapatkan langkah-langkah detail untuk mencapai tujuan yang saya inginkan. Oke, Pak Ronidin, makasih. Tadi Pak Ayub ya, Pak Ayub, setelah di coaching gimana Pak? Masih adakah Pak Ayub? Pak Ayub sudah tidak ada. Ya, sudah keluar beliau. Terkenal ya. Baik, Dok Agus dapat insight apa Dok? Rupanya seni coaching itu tidak sesulit yang saya gambarkan gitu loh Dok. Jadi apalagi secara rinci tadi kan secara sederhana ya teknik GROW ini bisa dipakai untuk segala aspek. Ya, memang perlu praktek ya intinya ya Dok. Jadi bisa digabungkan seni, saya katakan seni ya, EFT sebagai terapis dan coaching ya untuk sistem yang holistik gitu. Itu luar biasa kombinasinya. Jadi saling bersinergis ya. Itu yang saya alami kali ini ya. Karena ini waktunya karena sempit jadi perlu terus-menerus nih diasah ini Dok. Kita dapat pengetahuan tapi kadang-kadang perlu ada seperti ini langsung praktek gitu loh Dok. Gitu. Lo kan diajarin sama Pak Edi. Iya. Jadi gini, kan, ini juga ada komentar nih dari Bu Dewi Kurniasari. Bu Dewi bisa coaching atau bisa EFT? Atau bisa dua-duanya? Bu Dewi ini menyambung EFT dengan coaching. Jadi gini, coaching itu kan ininya istilahnya bahasanya saya itu mazhab ya. Oke, ya bisa melakukan dua-duanya ya Bu Dewi. Tapi perlu diperhatikan beberapa hal ya. Coaching itu juga ada berapa mazhab lah gitu ya istilahnya. Ada mazhab yang dunia ya, ada yang ICF, ada yang meta coaching, ada yang lain-lain gitu ya. Nah, kalau kita saya kebetulan ikut beberapa ini ya, bukan berapa sih. Ada yang ICF, ada yang non ICF. Dan semuanya bagus sih Bu, semua Bapak Ibu sekalian semuanya itu baik. Cuma ya tadi mazhab aja ya. Ada perbedaan-perbedaan ini. Nah, kalau untuk di ICF itu sangat ketat dan kita ada ini. Jadi kalau melakukan coaching betul-betul coaching. Betul-betul hanya coaching, melakukan sesi coaching saja. Nah,
pada saat sesi coaching, begitu kita sudah melakukan sesi coaching, mulai dari salam sampai itu, kita tidak boleh mencampur adukan coaching dengan yang lain. Dengan mentoring, dengan consulting, dengan counseling, ya, itu tidak boleh. Hanya betul-betul coaching. Pada saat kita coaching, ternyata orangnya tidak coachable, tidak bisa di-coaching, itu kita sampaikan bahwa Anda tidak coachable. Misalnya pada saat coaching kita dapatkan ternyata emosi negatifnya kuat banget. Ya, saya juga ada ngalami berapa seperti itu, betul-betul nggak bisa di-coaching. Karena memang untuk saat proses coaching kan state-nya itu rata-rata netral. Kalau di bawah itu juga kita lihat bisa lihat nih, oh ini masih bisa untuk di-coaching. Itu juga pengalaman ya. Tapi prinsipnya kalau berdasarkan ICF, kalau kita coaching, maka betul-betul harus coaching. Nah, yang tadi saya demonstrasikan berarti kita melakukan coachingnya itu murni coaching. Nah, pada saat pra-coaching itu banyak sekali tools-nya ya untuk kita melihat, mempelajari, mengerti, paham, dan kenal dengan coaching-nya. Ya, ada tools-nya banyak sekali untuk kita melakukan sesi pra-coaching. Nah, kalau kita yang bisa counseling, kita bisa melakukan merilis emosi-emosi seperti itu, menyelesaikan terutama mental block yang kita temukan pada saat pra-coaching, sebaiknya diselesaikan. Nah, itu adalah pembahasan-pembahasan yang kita dapat di Health and Wellness Coaching. Saya ikut di kelasnya Pak Edi, dan saya juga ada ikut di kelasnya Coach Fiona. Itu modelnya bersama. Jadi selesaikan dulu di pra-coaching. Gitu. Nah, kalau sudah selesai mental blocknya, itu coachingnya cepat banget. Cepatnya itu gini. Kalau kita lihat ya, saya ini ya, saya ingatkan Bapak juga, apalagi Bapak Ibu sekalian bisa melakukan coaching. Tapi ini juga sebagai masukan ya untuk yang belum. Nah, ini filosofinya coaching nih. Itu adalah naik tangga. Ya, naik tangga. Ketika kita mau naik tangga, kalau emosi negatifnya itu kuat banget, ini kakinya ini kayak diikat, nggak bisa naik dia. Nah, kalau sudah emosi negatifnya, mental blocknya sudah rilis, naiknya ini bisa cepat. Seperti itu. Jadi dalam proses coachingnya itu ketika di grow, ketika di R, ketika di O, ketika di will, itu dia cepat, cet, gitu. Tapi kalau mental blocknya masih kuat banget, apalagi tinggi banget, itu susah ketika proses coachingnya. Itu ya Bapak Ibu sekalian, tadi menanggapi yang Dr. Agus tanyakan, serta Bu Dewi. Prosesnya seperti itu. Jadi sekali lagi kalau proses coaching, saya nitip banget coachingnya coaching banget gitu. Kalau Anda sudah di tahap yang sangat mahir untuk melakukan misalnya kayak bisnis coaching gitu ya, biasanya itu ada mentoring ya, ada consulting gitu-gitu, silakan. Tapi kalau masih awal-awal, usahakan coachingnya ini dulu, katam dulu lah, baru nanti di. Tapi kalau untuk counseling di pra-coaching. Ya, baik dok. Terima kasih penjelasannya. Jadi jelas ya. Tadi yang saya tangkap kalau untuk consulting atau terapi atau apapun juga di pra-coaching ya. Tapi kalau di waktu di coaching masuk coaching full pure Sebaiknya coaching ya. ya. Dengan dengan mazhab yang tadi itu kalau ya. kita kan pakai grow gitu kan. Ya, kalau grow itu model, namanya model coachingnya. Ya, Kalau mazhab itu kayak SCF. Kalau saya kan ikut SCF karena saya SCC ya. Ya, baik. Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya langsung? Open mic? Karena ini Bu Dewi udah Kurniasari ini ya, dokter IFT untuk brandnya dan coaching hanya dilaksanakan jika yang bersangkutan coachable. Ya, betul. Siap. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, kalau bisa Bapak Ibu sekalian tidak bisa coaching,
ya, paling tidak EFT untuk setiap dimensi self relationship-nya. Itu EFT aja udah bagus banget. Udah bagus banget. Self care dari 6 ke 9. Udah, mau ngapain nih? Oh, berarti ini satu-satu. Oh, sholat tahajud. Oke. Masih di self care. Saya punya PR untuk olahraga. Dari skala berapa ke skala berapa? Ngupas bawang satu-satu. Masih self care. Waduh, ini emosiku masih nggak keruan nih. Aku pengen gimana caranya aku bisa healing dengan cepat, dengan mandiri. Nah, oke. Mau dari berapa ke berapa? EFT terus. Oh, aku pingin ya di satu-satu. Kemudian self trust saya berapa dari berapa? EFT aja satu-satu. Kalau nggak bisa coaching, kalau nggak bisa self coaching, ya. Kalau mau ketemu coach, ya tinggal ketemu coach ya. Tapi minimal bisa EFT saja sudah itu sudah bagus banget. Untuk dipilah-pilah tadi trust, kemudian respect, lalu empower dan expression. Gitu dari saya. Jadi kalau bisa dua-duanya akan lebih baik, tapi EFT saja sudah powerful. Ya, cukup, Dok. Baik, terima kasih. Kita apresiasi penjelasan Dok ini dari tadi pukul 8 kurang sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita cukup gamblang ya. Coaching itu tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Nah, memang tadi insight-nya adalah modelnya banyak, tapi kita pakai model yang grow ya, jadi itu bisa dipakai tadi dengan yang self love tadi itu ya, Dok ya, tadi bisa masing-masing berkaitan. Tapi yang penting tentukan dulu tujuannya, kemudian secara detail untuk praktek sehari-hari. Begitu, Dok. Terima kasih, Dok, atas penjelasan coaching malam hari ini. Mudah-mudahan memberi kemanfaatan semua dan berkah, Dok. Ya. Amin. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.